Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Dewi Mayangsari. Kali ini kita akan belajar tentang masalah ekonomi. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada intinya teman-teman, dari tujuan pembelajaran ini teman-teman semua ketika ada masalah ekonomi, teman-teman bisa mengatasinya dengan baik dan benar. Teman-teman semua, ketika terdengar pertanyaan tentang masalah ekonomi, kira-kira apa yang terbesit di pikiran Anda? Jawabannya silahkan teman-teman isi di kolom komentar ya. Teman-teman, masalah ekonomi ada sejak dahulu kala, selalu dihadapi manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Namun, masalah itu bertambah rumit sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan keadaan, dan perkembangan peradaban. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin majunya zaman, semakin kompleks pula permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh manusia. Inti masalah ekonomi yang dibahas kali ini yaitu masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap individu atau kelompok masyarakat, siapapun mereka tanpa terkecuali. Nah, teman-teman di sini, adakah yang mengetahui apa inti masalah ekonomi? Jika ada, silakan isi di kolom komentar ya teman-teman. Yaps, betul. Inti dari masalah ekonomi adalah kelangkaan. Nah, pertanyaannya, kenapa kelangkaan itu dapat terjadi? Kelangkaan dapat terjadi karena tidak seimbangnya antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Alat pemuas kebutuhan di sini teman-teman tidak hanya barang atau jasa, tetapi juga dapat berupa uang dan tenaga kerja manusia. Nah teman-teman, permasalahan pokok ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut ekonomi klasik dan menurut ekonomi modern. Permasalahan pokok ekonomi klasik dibagi menjadi tiga. Yang pertama produksi, yang kedua konsumsi, dan yang ketiga distribusi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang paling utama. Jika produksi tidak berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana dan keadaan, barang dan jasa tidak akan tersedia. Oleh sebab itu, keberlangsungan produksi atau kegiatan menghasilkan ini menjadi masalah utama yang harus dihadapi jika masyarakat ingin menjadi makmur. Kegiatan produksi ini menyangkut kegiatan menyediakan bahan baku, bahan penolong, pemanfaatan tenaga kerja, pengaturan teknik produksi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Selanjutnya, distribusi. Distribusi yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produsen ke tempat konsumen. Tidak ada kegiatan distribusi, maka konsumen tidak akan mengkonsumsi barang yang diproduksi oleh produsen. Dan kegiatan konsumsi tidak akan dapat berlangsung dengan baik jika kegiatan distribusi terganggu. Oleh karena itu, kegiatan distribusi menjadi kegiatan ekonomi yang harus direncanakan dengan tepat, baik dari segi waktu maupun dari segi pembiayaan. Bisa saja teman-teman kegiatan distribusi itu sampainya tepat waktu, tetapi pemindahan barang memerlukan biaya yang sangat mahal. Demikian juga bisa saja biaya pemindahannya murah tetapi waktunya tidak tepat. Dua masalah distribusi seperti itu harus dihindari. Ketiga, kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ini teman-teman tidak asing sekali bagi kita, karena kita di dalam kegiatan sehari-hari kita baik jasa
dan barang sering kita konsumsi. Tetapi mungkin secara teori teman-teman belum tahu. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Contohnya yang sedang teman-teman lakukan saat ini, teman-teman mengkonsumsi kuota untuk melihat video pembelajaran ini. Nah, teman-teman, bagaimana sampai di sini? Apakah teman-teman mulai mengerti? Silakan isi di kolom komentar ya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas permasalahan pokok ekonomi modern. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi di dalam ekonomi modern itu, teman-teman? Seperti yang terjadi saat ini, yang menjadi permasalahan bagi produsen, yang pertama, barang apa yang akan diproduksi. Saat terjadi pandemi seperti tahun lalu, produsen lebih memilih untuk memproduksi masker dibanding barang lainnya karena masker yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, bagaimana memproduksinya supaya dalam jangka waktu yang tepat produsen dapat memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi masker yang dibuat untuk anak-anak dan untuk orang dewasa tentunya desainnya beda. Pada saat produsen dapat membaca peluang usaha dengan tepat, maka kegiatan produksi di perusahaannya dapat berlangsung dengan lancar dan keuntungan yang mereka peroleh tidak akan menurun, justru akan meningkat. Lantas, dari masalah-masalah ekonomi yang ada, apa solusinya? Teman-teman, ada yang tahu tidak solusinya apa? Jika ada yang tahu, silakan berbagi ya. Solusi yang pertama terhadap masalah ekonomi tersebut yaitu membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Di dalam membuat pilihan yang tepat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, teman-teman harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, analisis biaya peluang. Biaya peluang merupakan nilai barang dan jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif tindakan yang dilakukan. Dari biaya peluang ini, teman-teman pilihlah biaya peluang yang paling terbaik dan yang paling menguntungkan. Selanjutnya, teman-teman harus menganalisis biaya manfaat. Kira-kira dari biaya yang teman-teman keluarkan, manfaat yang mana yang dapat diharapkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jangan sampai teman-teman tidak dapat membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Selanjutnya, teman-teman harus mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi tersebut. Apakah teman-teman melakukan tersebut hanya karena tren, mode, pengaruh dari lingkungan, atau memang kebutuhan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, teman-teman harus menyadari trade-off. Trade-off itu situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal yang lain dengan alasan ekonomis. Next, teman-teman harus berpegang pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi berbunyi dengan pengorbanan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil tertentu atau hasil yang semaksimal mungkin. Dalam kegiatan ekonomi, ada beberapa prinsip yang mendasari pilihan ekonomi. Yang pertama, pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan. Yang kedua, konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif. Contohnya, ketika ada dua barang yang fungsinya sama, maka kita harus memilih manfaat yang paling terbesar. Yang ketiga, konsumen akan membuat keputusan tanpa informasi yang sempurna. Contohnya, kita tidak mengetahui informasi bahwasanya es krim yang kita beli tersebut rusak.
Yang keempat, terjadinya hukum nilai guna marginal, yaitu ketika jumlah konsumsi meningkat, nilai marginal yang didapat dari mengkonsumsi unit tambahan mula-mula meningkat teman-teman sampai titik tertentu. Tetapi jika kita mengkonsumsinya terus-menerus, maka nilai guna marginalnya akan menurun. Contohnya ketika teman-teman meminum es dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, solusi masalah ekonomi yaitu memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Sepasang suami istri pergi bertamasya dengan biaya transportasi 300.000, tiket masuk tempat wisata 100.000. Jadi biaya yang dibayarkan yaitu 400.000. Nah, 400 tersebut teman-teman merupakan biaya eksplisit. Sedangkan jika mereka tidak pergi bertamasya, penghasilan yang mereka dapatkan sebesar 200.000. Total biaya bertamasyanya yaitu 600.000 dari biaya eksplisit dan implisit, atau biaya yang dibayarkan dan biaya yang tidak mereka peroleh saat mereka bertamasya atau biaya yang dikorbankan. Teman, solusi untuk menghadapi masalah ekonomi yaitu pengelolaan keuangan. Pemenuhan kebutuhan berkaitan erat dengan uang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa uang memegang peranan penting dalam kehidupan. Pengelolaan uang bagi tiap tingkat usia tertentu tentunya beda. Anak SD dengan kita yang SMA, dengan orang yang sudah kuliah, kebutuhannya akan uang pasti akan berbeda. Biasanya teman-teman, semakin bertambahnya usia atau semakin dewasanya seseorang, maka kebutuhan keuangan mereka akan lebih banyak atau masalah keuangan mereka akan lebih kompleks. Bagi seorang siswa yang belum memiliki penghasilan sendiri, umumnya mereka mendapatkan uang saku dari orang tua mereka. Oleh karena itu, sebagai pelajar kita harus pandai-pandai mengatur keuangan kita. Kita bagi ke dalam pos-pos kebutuhan supaya kebutuhan kita dapat terpenuhi dan kita tidak terus-menerus meminta uang kepada orang tua, sedangkan orang tua kita juga memiliki kebutuhan keuangan yang sangat banyak. Solusi terhadap permasalahan ekonomi yang terakhir yaitu penerapan sistem ekonomi yang tepat. Beda negara, beda pendapatan masyarakatnya, beda kekayaan alamnya, dan beda juga karakteristik penduduknya, maka beda sistem ekonomi yang perlu diterapkan di negara tersebut. Contohnya di negara Korea Utara, mereka menggunakan sistem ekonomi komando karena menurut mereka sistem ekonomi itu tepat untuk negara mereka. Tetapi sistem ekonomi komando tidak dapat diterapkan kepada negara yang lain dengan alasan-alasan yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Sampai di sini teman-teman. Jika ada pertanyaan tentang materi masalah ekonomi, silakan teman-teman isi kolom komentar. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.